Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai students, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan baik dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai materi penawaran. Adapun untuk subtopik materi yang akan dibahas meliputi pengertian penawaran, jenis penawaran, hukum penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Simak video penjelasan kali ini sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian penawaran, menganalisis jenis-jenis penawaran, menganalisis hukum penawaran serta asumsi-asumsinya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, serta menyajikan hasil diskusi tentang analisis perubahan harga dan pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Kita masuk ke materi ya. Nah, di samping ini ada gambar dan judul artikelnya mengenai pasar smartphone Indonesia diprediksi tumbuh 8% pada tahun 2022, tumbuh 44 juta unit. Nah, pada gambar ini, apakah kaitannya dengan penawaran? Nah, tentunya kalian bisa membayangkan kebutuhan manusia akan telepon genggam ini tentunya sangat tinggi. Tingginya permintaan akan telepon genggam akan membuat produsen semangat dalam memproduksi telepon genggam yang tentunya selalu canggih dengan inovasi terbaru, dengan teknologi yang terbaru juga. Nah, apakah keadaan ini akan berhubungan dengan penawaran? Jawabannya, ya, tentunya keadaan ini sangat berhubungan dengan penawaran. Dikarenakan tingginya permintaan akan telepon genggam dari konsumen akan mempengaruhi penawaran telepon genggam dari produsen. Sehingga para produsen telepon genggam ini tentunya akan memproduksi telepon genggam dengan teknologi terbaru yang sesuai dengan selera konsumen, dengan tujuan agar penawaran telepon genggamnya laku di pasaran. Oleh karena itu, kaitannya dengan gambar ini bisa disimpulkan mengenai pengertian penawaran. Penawaran merupakan kesediaan produsen untuk menyerahkan berbagai barang atau jasa pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Adapun untuk jenis penawaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Sedangkan untuk penawaran perorangan, ini merupakan jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tertentu. Selanjutnya mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, ketika harga suatu barang meningkat atau ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap tetap tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat atau berbanding lurus atau positif. Dan juga sebaliknya, ketika harga suatu barang atau jasa menurun, atau ceteris paribus, faktor-faktor lain yang dianggap tetap tidak ada perubahan, maka
jumlah penawaran barang atau jasa tersebut juga akan menurun atau berbanding lurus atau positif. Sehingga bisa disimpulkan harga dan jumlah barang yang ditawarkan pengaruhnya di sini berbanding lurus atau positif. Karena ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun. Keadaan tersebut berlaku apabila ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran bersifat tetap atau tidak berubah. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Karena semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen dan juga sebaliknya. Selanjutnya mengenai harga barang substitusi. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Karena penjual atau produsen ini akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya di sini ada buah mangga. Ketika harga buah mangga ini meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu buah jeruk, terlihat lebih rendah harganya. Sehingga lebih banyak penjual akan menjual buah jeruk dibandingkan buah mangga. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penawarannya. Selanjutnya adalah jumlah produsen. Jumlah produsen suatu barang tertentu akan banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang atau jasa tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika di suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut juga akan tinggi. Selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam ini tentunya mempengaruhi jumlah penawaran. Karena jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi tentunya berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan lainnya, dan juga sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang diproduksi tentunya akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern tentunya akan memudahkan produsen dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Selain itu juga, dengan menggunakan mesin-mesin modern, tentunya akan menurunkan biaya produksi dan juga akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan dua efek. Yang pertama, produksi dapat ditambah dengan lebih cepat, dan yang kedua, biaya produksi akan semakin murah sehingga keuntungan akan bertambah tinggi. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah menerapkan suatu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk. Tentunya sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Karena jika pajak suatu barang menjadi tinggi,
maka permintaan akan suatu barang akan menjadi berkurang, sehingga penawarannya juga akan berkurang. Selanjutnya, kebijakan mengenai subsidi. Subsidi mampu mengurangi biaya produksi, sehingga bisa menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan juga menambah laba atau keuntungan. Karena itu, semakin besar subsidi, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah. Selanjutnya, mengenai perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa yang akan datang tentunya sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Karena jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan masyarakat relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak ada yang beli. Terakhir, mengenai situasi politik. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga tentunya akan mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka akan semakin tinggi penawaran pasar, dan juga sebaliknya. Tentunya, situasi politik ini akan mempengaruhi jumlah penawaran. Demikianlah penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menyimak videonya sampai selesai dan dapat memahami akan materi yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat belajar bersama.